Special thanks buat Bang Rodi 2001 yang sudah rekomendasiin film ini. Let's go! Halo Sobat Introvert, apa kabar hati yang masih sering overthinking di jam 2 pagi? Pernah nggak kalian ngerasa di tengah kota yang rame banget, kalian justru ngerasa paling sendirian? Nah, hari ini kita bakal masuk ke dunia Wong Kar-wai lewat filmnya yang paling ikonik, Chungking Express. Wong Kar-wai ini bukan sutradara sembarangan. Di era 90-an, dia adalah pilar Hong Kong Second Wave. Kalau kalian suka aksi jedak-jeduk tembak-tembakan yang estetik, ada John Woo. Kalau kalian cari fantasi yang megah, ada Tsui Hark. Atau kalau mau drama sosial yang dalam, ada En Hui dan Stanley Kwan. Tapi Wong Kar-wai, dia rajanya visualizing feelings. Dia pakai teknik step printing yang bikin gambar kelihatan lambat tapi bergetar buat nunjukin kalau waktu itu relatif. Bagi orang yang lagi jatuh cinta, semenit berasa sedetik. Bagi yang patah hati, semenit berasa setahun. Relatable banget kan sama kita yang kalau nunggu balasan chat gebetan rasanya kayak nunggu hilal? Kita mulai cerita pertama. Kenalin, polisi 223. Namanya He Ki-woo. Dia ini adalah duta Sad Boy Internasional tahun 1994. Dia baru saja diputusin pacarnya yang namanya Mei, tepat di tanggal 1 April. Karena itu April Mop, dia mikir, ini pasti prank, Mei pasti balik lagi. Untuk membuktikan kebenaran atas keyakinannya kalau Mei bakal balik, dia ngelakuin hal paling absurd. Tiap hari, dia beli 1 kaleng nanas yang tanggal kadaluarsanya 1 Mei, tepat di hari ulang tahunnya. Dia berjanji, kalau sampai 30 kaleng terkumpul dan Mei nggak balik, maka cintanya juga sudah kadaluarsa. Sobat Introvert, ini adalah potret kita yang sering nggak mau nerima kenyataan. Kita sering nyari-nyari pertanda dari alam semesta, padahal realitanya, dia emang udah nggak sayang. Ki-woo ini kerjanya lari tiap hari. Kenapa? Biar air matanya keluar lewat keringat. Sebuah life hack buat kalian yang mau nangis, tapi gengsi kelihatan sad vibes di depan teman. Di sisi lain Hong Kong yang gelap, kita ketemu sosok wanita misterius. Rambutnya pirang, tapi itu wig, pakai kacamata hitam, padahal malam, dan pakai jas hujan, padahal nggak hujan. Dia ini vibes-nya red flag banget, tapi jujur, keren parah. Dia ini pengelola penyelundupan narkoba yang lagi dikhianati sama anak buahnya. Hidupnya penuh tekanan, pistol, dan pelarian. Dia nggak punya waktu buat cinta-cintaan. Dia adalah antitesis dari Ki-woo. Kalau Ki-woo terlalu banyak berharap, wanita ini terlalu banyak waspada. Dia menutup diri serapat mungkin dari dunia. Ini tuh kayak gaya hidup Gen Z yang pakai topeng cool di sosmed, padahal aslinya lagi cemas setengah mati soal masa depan. Mereka ketemu di sebuah bar saat Ki-woo lagi di titik terentahnya. Ki-woo yang kesepian bilang ke dirinya sendiri, wanita pertama yang masuk ke bar ini, aku akan jatuh cinta padanya. Dan boom, si wanita pirang ini yang masuk. Ki-woo mencoba pick up line paling basi sedunia, apakah kamu suka nanas? Di sini kita lihat pergeseran emosional. Ki-woo butuh pengalihan dari rasa sakitnya, sementara si wanita ini butuh tempat istirahat dari hidupnya yang berbahaya. Mereka berakhir di kamar hotel, tapi jangan mikir yang aneh-aneh. Ki-woo cuma makan banyak banget sambil nonton TV, sementara si wanita tidur karena capek banget. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang lelah tanpa perlu banyak kata. Dua orang yang benar-benar asing di tengah kota yang kejam, saling memberikan kehadiran tanpa perlu seks atau percakapan yang dalam. Kadang kita cuma butuh seseorang yang ada di sana tanpa perlu bertanya, kamu kenapa? Sangat humanis, bukan? Masuk ke paruh kedua film, kita pindah ke polisi 663. Dia ini lebih parah lagi introvertnya. Dia diputusin pacarnya yang seorang pramugari, dan dia hancur sehancur-hancurnya. Lucunya, cara dia menyikapi patah hati bukan dengan lari kayak Ki-woo, tapi dengan ngobrol sama benda-benda mati di apartemennya. Konflik batinnya gila banget. Dia lihat handuk basah, terus dia bilang, kenapa kamu nangis? Kamu harus kuat. Dia lihat sabun yang makin kecil, kamu kurusan ya, harus makan yang banyak. Ini lucu, tapi kalau kita dalemin, ini sedih banget. Dia memproyeksikan kesedihannya ke benda-benda sekitar karena dia nggak sanggup mengakui kalau bukan sabun, tapi hatinya sendiri yang kurus dan lesu. Dia terjebak di masa lalu sampai dia nggak sadar kalau ada keajaiban baru yang sedang terjadi di sebuah kedai bernama Midnight Express. Sampai akhirnya muncul Faye,
cewek eksentrik yang kerja di kedai tersebut. Faye ini vibes-nya Gen Z banget. Suka denger musik kenceng-kenceng kayak lagu California Dreaming buat ngusir pikiran-pikiran yang nggak perlu. Faye tahu si polisi 663 ini lagi galau maksimal. Dan disinilah plotnya jadi makin unik. Faye dapat kunci apartemen si polisi itu dari surat titipan mantan pacarnya. Bukannya dikasihkan ke si polisi, Faye malah manfaatkan kunci itu buat jadi peri rumah ilegal. Dia masuk pas si polisi yang lagi kerja, dia bersihkan rumahnya, ganti sardennya, ganti ikannya, bahkan ganti baju-baju di lemarinya pelan-pelan. Ini tuh level stalking yang estetik sekaligus menyedihkan. Faye adalah simbol harapan baru yang malu-malu mau masuk ke hidup kita yang sudah berantakan. Nah, gimana si polisi? Saking clueless-nya dan saking terjebak di masa lalu, dia nggak sadar kalau dunianya lagi diubah pelan-pelan oleh si Faye. Sobat introvert, film ini bicara soal jarak. Kita bisa sangat dekat secara fisik, kayak di eskalator atau pasar, tapi secara emosional, kita berjarak beribu-ribu kilometer. Film ini menunjukkan bagaimana kita bertahan. Wong Kar-wai nunjukin kalau cara terbaik buat sembuh dari patah hati, bukan dengan melupakan, tapi dengan membiarkan orang baru menggeser kenangan lama secara perlahan. Ki-woo bertahan dengan memakan nanas kadaluarsa, sementara polisi 663 bertahan dengan mengabaikan perubahan di sekitarnya. Keduanya sama-sama takut akan satu hal, kenyataan yang di depan mata. Anak muda sekarang sering terjebak dalam dilema, mau nunggu yang pasti atau buka hati buat yang baru. Kita sering terlalu optimis kayak Ki-woo atau terlalu menutup diri kayak polisi 663. Padahal kenyataannya pahit, Mei nggak akan balik dan si pramugari pun juga sudah terbang jauh. Kita pengen semuanya pasti, kayak algoritma YouTube. Tapi hidup itu kayak film Wong Kar-wai. Blur, tidak pasti, dan penuh kebetulan. Kerjasama dengan orang baru kayak Faye yang merenovasi hidup si polisi itu penting, meskipun awalnya kerasa aneh atau bahkan bikin takut. Kalau spray hidupmu sudah kotor karena mantan, biarkan orang baru datang buat gantinya, meskipun kamu belum siap sepenuhnya. Sisi kemanusiaan di film ini sangat kental. Wong Kar-wai nggak menggurui kita buat cepet-cepet move on. Dia cuma bilang, nggak apa-apa kok kalau mau sedih dulu, tapi jangan lupa kalau dunia terus berputar. Pertemuan dan kepercayaan itu mahal harganya, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba transaksional. Pertanyaannya, apakah polisi 663 akhirnya sadar kalau rumahnya diacak-acak oleh Faye? Nah, disinilah titik paling mendebarkan. Polisi 663 akhirnya mulai berasa ada yang nggak beres. Dia mulai sadar kalau benda-benda di rumahnya berubah. Dan pas akhirnya dia sadar, apakah dia bakal nerima Faye sebagai penyusup, atau justru ketakutan karena dunianya yang nyaman terusik, atau justru dia sadar kalau Faye adalah obat hati yang selama ini dia butuhkan. Dan gimana dengan Faye? Pas ketahuan, apakah dia bakal kabur ke California impiannya, atau tetap tinggal di Hong Kong yang sesak ini demi cinta yang belum pasti? Terus gimana nasib si wanita pirang? Apakah dia bakal selamat dari kejaran anak buahnya? Dan apakah Ki-woo akhirnya berhenti makan nanas kadaluarsa? Gua nggak bakal bocorin endingnya, karena Chungking Express itu bukan cuma soal ceritanya gimana, tapi soal rasanya gimana. Ini adalah film yang harus kalian tonton dengan hati yang terbuka. Tonton film ini secara utuh dan legal, nikmati setiap butiran warna dan melankolinya. Rasain sensasi galaunya yang estetik, warna neon yang memanjakan mata, dan musik yang bakal bikin kalian pengen deep talk sama diri sendiri. Ingat ya, segala sesuatu ada tanggal kadaluarsanya. Gak ada yang abadi, tapi bukan berarti setelah itu duniamu kiamat. Mungkin itu cuma tanda kalau kamu harus ganti dengan rasa yang baru. Daripada terjebak sedih dan kalah dari rasa galau, ini adalah kado untuk kalian yang sedang berjuang menyembuhkan hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus bahas film-film yang ngena di hati. Dan kasih tahu di kolom komentar, apa benda paling absurd yang pernah kalian ajak ngobrol. Sementara, gua pamit. Tetaplah menjadi introvert yang keren, oke? Ciao!